Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabb kita yang begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, kesehatan yang Allah beri, kesempatan hidup yang Allah terus limpahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk semakin hari semakin taat ibadah kepada Allah, semakin hari semakin menguatkan diri kita untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan kemaksiatan yang mendatangkan kerugian dan kemalapetakaan bagi diri kita. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita yang tentunya istiqomah menjalankan apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang sama berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita kembali dikumpulkan dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri membuat kita semakin hari semakin baik kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mengisi daripada perjalanan sisa kehidupan kita ini dengan terus melakukan kebaikan tanpa henti, tanpa bosan, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memang harus kita tinggalkan. Begitupun perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebuah kebaikan, maka harapan dan keinginan daripada setelah melakukan kebaikan itu ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu memahami dan perlu mempunyai pengertian yang baik tatkala seorang hamba itu ketika dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap apa yang dia lakukan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki beberapa pengetahuan yang insya Allah pengetahuan itu mengantarkan kepada apa yang dia cita-citakan atau dia inginkan. Dan kalau kita kaitkan dengan masalah yang baru saja kita dengarkan, maka ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buka kitab Arba'in An-Nawawi, maka pada bab yang pertama itu dibahas tentang masalah sesungguhnya amalan-amalan yang dilakukan oleh kita, baik dia itu bersifat besar ataupun kecil, dan dia itu akan mendapatkan keuntungan atau ketidakberuntungan itu tergantung kepada niat dari setiap pelaku kegiatan tersebut. Dan hadis itu akan kita sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari
Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, keridhaan kepada dirinya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap hamba di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala itu akan ternilai dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dia lakukan kembali kepada niat setiap hamba tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan kadar pahala yang Allah akan berikan kepada siapa saja yang melakukan kebaikan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan tergantung kepada niat yang bersangkutan masing-masing. Kapasitas niat ini jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah adalah merupakan titik sentral di mana apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil apa tidak. Bahkan ada yang mendapatkan pahala kecil, sedang, besar, dan kemungkinan besar tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Sebab apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kembali kepada niat sang hamba tersebut. Artinya masing-masing dari setiap kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan kepada kita, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa di antara kita yang dia melakukan sebuah kebaikan, dia sandarkan ikhlas mengharap ridha Allah, kemudian mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia dapatkan? Fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang memang dia impikan, dia cita-citakan, dia mempunyai tujuan untuk mendapatkan hal tersebut. Maka konsep niat adalah merupakan titik sentral yang tidak boleh setiap hamba itu lupakan. Maka kita selalu senantiasa diperintahkan untuk setiap mau melakukan sesuatu, maka perbaiki niat kita lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang dia itu sekali sedekah, sekali infak, sekali berbuat baik, di mata masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa dia adalah merupakan seorang yang sangat luar biasa kebaikannya. Oleh karena setiap kali memberikan sumbangan dan lain sebagainya itu tidak dalam bentuk yang kecil, tetapi selalu senantiasa dalam bentuk yang nominalnya besar. Kemudian disandingkan dengan seseorang yang dia hanya bersedekah 500 bahkan 1000 rupiah. Nilai yang dia dapatkan di hadapan Allah tentu akan berbeda. Kalaulah kita sekalipun menyumbang memberikan kebaikan sebanyak 1 miliar, namun ketika niat itu tidak disertai ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 1 miliar itu tidak memberikan efek kebaikan kepada diri kita. Namun di sisi lain ada orang yang melakukan kebaikan bersedekah dengan hanya 500 dan 1000 rupiah. Oleh karena niatnya yang sangat mulia mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan ganjaran yang baik dan istimewa kepada yang bersangkutan. Sehingga
wajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa di antara kita yang melakukan semua kegiatan-kegiatan yang kita hadapi di alam permukaan buminya Allah, dikhususkan kepada ibadah, kemudian dia sandarkan kepada Allah, mengikuti sepak terjang daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah oleh karena kesempurnaan amal yang dia lakukan, taat pada Allah, kemudian ittiba kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketaatan mengharapkan keridhaan Allah ini sangat penting. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amal juga sangat penting. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan ketegasan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa di antara kita yang dia itu melakukan amal, kemudian dia melakukan amal berdasarkan petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Kalaulah dia beramal kemudian tidak berdasarkan tuntunan Nabi dan para sahabatnya, maka mohon maaf, sehebat apapun dia melakukan amal, dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita membahas terkait dengan masalah niat ini. Lalu dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi memberikan pencerahan kepada pemikiran kita dengan melanjutkan hadisnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang dia di dunia ini melakukan sebuah kebaikan, lantas kebaikan itu semata-mata dia lakukan hanya untuk mau mendapatkan keuntungan dunia, yusibuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan keuntungan-keuntungan dunia yang dia inginkan, Allah pasti berikan kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka Allah siapkan. Dan Allah pasti beri kebahagiaan kepada dirinya berdasarkan niat yang dia tanamkan dalam jiwa dan hatinya. Au wimra'atin yankihuha, atau mungkin dia ingin mendapatkan seorang wanita sehingga dia salah pada niat yang seharusnya niat sebenarnya mengharap ridha dan rahmat Allah, maka Nabi katakan fahijratuhu ila ma hajara. Dia akan diberikan jamaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah kehidupan dunia yang diinginkan, yusibuha, Allah akan berikan. Wanita yang dia ingin dapatkan, yang dikatakan dalam hadis yang kihuha, Allah pasti akan berikan. Tapi ingat, kejayaan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, kesempurnaan hidup yang dia dapatkan hanya seputar dan sebatas di dunia saja. Kelak di akhirat dia tidak mendapatkan sama sekali keuntungan dari kebaikan yang dia lakukan. Oleh karena niatnya dunia, maka yusibuha, Allah berikan. Niatnya wanita, yang kihuha, maka Allah nikahkan dia dengan dirinya. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berusaha agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa contoh yang nanti bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran terpenting bahwa memang melakukan sesuatu itu harus benar-benar kita ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Di antara contoh-contoh yang dijelaskan oleh Nabi SAW
Dalam sebuah hadis itu dijelaskan ada seorang mujahid. Yang mujahid itu dia berjuang semata-mata untuk mau syahid di jalan Allah. Namun karena kesalahan yang dia lakukan tidak memperbaiki niatnya dengan baik, maka apa yang dia lakukan itu tidak ternilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ya begitu banyak dalil yang memberikan ketegasan kepada kita bahwa setiap orang yang berjuang di jalan Allah, ketika dia benar-benar ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah, maka dia dengan perjuangannya ya yang kalimat ikhlasnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, keikhlasannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan yang dia lakukan itu akan menjadi jembatan mengantarkan dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang mati syahid, maka tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun dia dihadapkan kepada Allah, lantas Allah bertanya kepada dirinya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka dia tampil, dia mengatakan, ya Allah, aku berjuang, berjihad di jalanmu, sehingga aku mati syahid. Apa yang disampaikan Allah kepada dirinya? Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan hal yang demikian agar kamu dikatakan sebagai seorang mujahid. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk melempar yang bersangkutan dan menyeretnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faktor ikhlas yang menyebabkan dirinya tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, seorang qari, ya, pembaca Al-Qur'an, yang mungkin sebagian besar secara kasat mata manusia itu menilai bahwa dia kelak di akhirat akan menjadi penghuni surga. Lalu yang qari tersebut ini meninggal, kemudian dihadapkan kepada Allah, ditanyakan Allah kepada dirinya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ya Allah, nikmat yang engkau berikan kepadaku, aku gunakan untuk belajar agama. Kemudian aku ajarkan kepada orang-orang yang belum paham agama, sehingga mereka paham agama. Maka apa yang terjadi? Allah katakan, kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan hal yang demikian hanya mau dikatakan sebagai seorang qari. Maka diperintahkanlah malaikat untuk menyeret kepada yang bersangkutan, lantas dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang ketiga, seorang yang dermawan. Kemudian dihadapkan kepada Allah. Ditanyakan Allah kepada dirinya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu semasa di dunia? Lantas sang dermawan ini tampil dengan gagah, dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku di dunia engkau takdirkan menjadi orang yang kaya. Engkau berikan fasilitas yang begitu banyak. Engkau luaskan rezekiku. Maka aku menggunakan rezeki itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Mendirikan masjid, membangun jembatan, mendirikan pantai-pantai jompo, membantu fakir miskin, membantu para duafa, membantu para ustadz. Semua saya bantu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan hal yang demikian supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika orang ini sempat ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah. Ya, sehebat apapun amalan yang kita lakukan, ketika kita tidak ikhlas mengharap ridha Allah, maka itu tidak tercatat amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada diri kita.
seorang mujahid yang hebat, yang kalau kita mau melihat balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena salah niat dalam berjuang, Allah melemparkan dirinya ke dalam neraka. Seorang qari, ya ahli Quran yang sangat luar biasa, kembali lagi karena salah niat sehingga dirinya dilemparkan ke dalam neraka karena mau dipuja oleh orang di dunia ini. Lalu seorang yang dermawan datang menghadap Allah, lantas dengan kedermawanannya itu dia bangga dia mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, namun karena ketidakikhlasannya dia dalam melakukan amalan itu menyebabkan dirinya pun dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, innamal a'malu binniyat ini sangat penting untuk kita amalkan, kita jaga, kita pelihara dengan baik agar semua yang kita lakukan insya Allah berdampak nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Jangan sampai salah niat sehingga tidak menghasilkan kebahagiaan kepada diri kita. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua terkait dengan sesungguhnya amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kembali kepada niat seorang hamba dari kita masing-masing. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hilaf dan salah dalam kegiatan kita di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya kita bisa kembali berkumpul lagi untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakallahu khairan untuk yang sudah bergabung, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.